Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallatullah wa salamuhu ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Bismillah, sebagaimana biasa kita murajaah terlebih dahulu. Macam-macam kalimah wahid tsani salis Simfi'il huruf tanda-tanda isim Jatamin al-huruf jet tanda-tanda fi'il Watsin saufa tatanis macam-macam i'rab Macam jazam tanda-tanda rafa Kemawau alif nun tanda-tanda nasab Kata alif kasroh ya nun tanda-tanda cer Kasroh ya fathah tanda-tanda jazm Sukun harfun harful harfil illah Taib. Tanda-tanda isim Jatamin al-huruf jet tanda-tanda isim Jatamin al-huruf jet tanda-tanda rafa Kemawau alif nun tanda-tanda jazm Sukun harful harfil illah tanda-tanda fi'il Watsin saufa tatanis tanda-tanda nasab Kasroh ya nun tanda-tanda jazm Sukun harful harfil illah taib isim mufrad Rofanya pakai domah, nasab pakai fathah, jernya pakai kasroh. jamak taksir Rofanya pakai domah, nasab pakai fathah, jernya pakai kasroh. jamak muannas salim Rofanya pakai domah, nasab pakai kasroh, jernya juga kasroh. fi'il mudhari Rofanya pakai domah, nasab pakai fathah, jazm pakai sukun. isim musanna Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jernya juga iya. jamak mudzakkar salim Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jernya juga iya. asmaul khamsah Rofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jernya pakai iya. af'alul khamsah Rofanya subutun nun, nasab harfun nun, jazm harfun nun. jamak muannas salim Rofanya pakai wawu, jamak muannas salim rofanya pakai domah, nasab pakai kasroh, jernya juga kasroh. af'alul khamsah Rofanya pakai nun, nasab af'alul khamsah Rofanya subutun nun, nasab harfun nun, jazm harfun nun. isim musanna Rofanya pakai alif, nasab pakai kasrah, jernya juga iya. jamak muannas salim Rofanya pakai domah, nasab pakai kasroh, jernya juga kasroh. isim mufrad Rofanya pakai domah, nasab pakai fathah, jernya pakai kasroh. asmaul khamsah Rofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jernya pakai iya. kok suaranya gede om Tep, sila Pak Roji lah kok tengok di sini loh kata kerja ini kan dan pinten Pak Roji fi'il kan dan pinten
Napa mawon? Fi'il madhi, Nggih. fi'il mudhari, terus fi'il supen maksudnya gitu. Pangapunten nih, keluar. Lah ngene iku. Napa? Yang keluar itu. Lah ngene jadi keluar. Nah, Clue-nya amar fi'il. amar. Kata kerja dengan perintah. Mas, dengan Mas, ampun kecil lagi. Fi'il mudhari napa dimaksud fi'il mudhari? Fi'il madhi napa fi'il madhi? Nggih, lam. Lambo, mudhari napa mudhari? Kemudian sedang atau akan. Yang ketiga, apa fi'il amr? Pemerintah. Wah lo keluar jadi siap. Nah, kemudian Mas Iman, fi'il mudhari ditinjau perubahan akhirnya ada berapa? Dibagi berapa? Napa mawon? Nggih. Apa lamsah terus? Apa dimaksud dengan sahihul akhir? Yang huruf akhirnya huruf sahih bukan huruf lam. Kemudian dan apa dimaksud af'alul khamsah? Fi'il yang 5. Itu artinya kalau af'alul khamsah artinya fi'il yang 5. Apa fi'il 5 wes apa wes? Nah. Fi'il yang 5 itu apa aja? Na 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 ngene nana gampang. Apa fi'il yang 5? Bi'af'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastashharat bi khamsatil af'ali. Ayo, apa fi'il 5 itu? Kenapa Mas Dawud? Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Nah, itu yang dimaksud dengan fi'il 5. Sekarang apa dimaksud dengan af'alul khamsah? Oh, dan ini sudah loh, yakin sudah loh. Mas Dawud, apa dimaksud dengan af'alul khamsah? Nah, Mas, yang dimaksud dengan af'alul khamsah, kok mana af'alul khamsah adalah fi'il yang 5? Ya, oke, tapi yang dimaksud af'alul khamsah Mas Muif, nama Mas Muif. Fi'il yang bersambung, Fi'il apa? fi'il mudhari yang bersambung dengan lif tasniyah, Nggih. wawu jamak sama ya langsung khotobbah. Baik. Yang dimaksud dengan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan satu alif tasniyah. Yang kedua wawu jamaah. Yang ketiga ya muannasa mukhatabah. Baik. Mas, kasih sih bukunya waktu ya, Masya Allah, khusyuk. Masa dulu. Konek tak tanya. Yang mu'tal, apa dimaksud dengan fi'il mudhari mu'talul akhir? Mu'tal akhir fi'il mudhari yang ya itu dia akhiri dengan huruf ya. Oke, terbagi jadi berapa? Kirangan ini kula mboten enten ini. Terbagi pinten? Misalnya 3. Ning ngene apa, Mon? Bisa. Napa?
Mu'talul akhir terbagi jadi 3. Oke, napa mawon niku? Mas Ardi. 3. Ya, nama saya pertama? Mu'tal bil wawi, Mu'tal wawi. mu'tal bil alifi, Heeh. dan mu'tal bil ya'i. Heeh, contoh yang wawu. Wawu, Yada'u alif. ya'a, Yar'a, ya'sa. Ya'si, bukan yanha ya, yanha. Kemudian yang ya, yaqdi, yardi. Terus kalau radhiya yarda, bukan yardi. yamsi, Yamsi. Kemudian yang alif sudah selesai. Pak Tejo. Yang ketiga apa, Pak? Fil mudhari tadi pinten Pak Tejo perubahan akhirnya itu? Yang ketiga af'alul khamsah. Nggih, apa yang maksud af'alul khamsah? Yang dimaksud af'alul khamsah Fi'il fil mudhari. mudhari yang bertemu Nggih. dengan alif tasniyah Nggih. atau jamaah dan ya muqatabah. Ya muannas mukhatabah. Pak Ali. Amil nasab enten pinten? Ambil nasab enten 7 Zat. Yang pertama. An, Terus. lan, Idan. idan, kai, Kai. lam kai, Ah. lam juhud, Ah. hatta. Hatta. Taib. Diceritakan keterangan ikut artinya mboten. Ustaz Mintaudin. Sanes jenengan. Niki. Ampun grogi lho nggih. Urasane wah gen Ustaz nekane aku. Ya, al asma mabniyat, teman-teman asma mabniyat. Al asma mabniyat, isim-isim yang mabni. Yang pertama apa? Isim-isim yang mabni. Kalau rata tekoni Pak Lindi saya nggak jawab yang loro kuwi tok. Lah nggih jawabe napa? Lil ba'id lil qarib. Lah wale kare. No, Pak. Al-asma mabniyat, isim-isim yang mabni. Ulu Bang nggih. Ustaz Faudin. Al-asma mabniyat. Yang pertama apa? Zohir. Wah, ika sirahe mumut ira nanti kelihatan terus. Apa isim dhamir? Isim dhamir ada berapa? Terbagi di berapa kelompok? 3. Yang pertama, jerawatan apa itu? Kok ngomongin jerawatan apa piye? Yang pertama ya wis mutakalim wis ra apa-apa mutakalim wis. Mutakalim berapa? 2. Iya, terus. Aku yang meloknya ke sirah lah kater. Apa sadane yang pertama? Waduh. Saya mendar kok lil bait. Ghaib. Ada berapa lil ghaib? 2. Lil ghaib ada berapa? Dhamir yang lil ghaib ada berapa? Ya huma huna lil ghaib. Napa lil ghaibah? Lil ghaib 3, lil ghaibah 3. Yang kedua mukhatab atau lil hadir. Enten pinten?
Lil hadir enten pinten? Loh. Lil hadir enten pinten damire? Nggih, enten mukhatab enten pinten? 3. Kemudian lil mukhatabah 3. Baik. Intinya isim dhamir itu terbagi di bagian 3 bagian. Yang pertama lil hadir, kemudian lil ghaib dan lil mutakallim. Ustaz Wahid, yang kedua Ustaz. Enggak, alas mama beniat. Isim mabni. Yang kedua. Apa ini maksud isim mausul? Ngene. Tak lalingnya banget. Ngene loh. Ben kancane ora pinter. Sambung. Apa? Isim sambung. Isim sambung napa? Ngene pedhot napa pripun? Kalau wasola artinya sampai. Wasola lho nggih. Nah ini bentuknya isim maf'ul mausulun. Napa? Kata atau suatu isim yang digunakan untuk menyambung. Anten pinten, Tat? Isim mausul ada berapa? 6. 6, apa saja? Adani haulai. Kenapa? Aladani haulai. Ini gaduh iki. Ada Kok hadza? aladi Heeh. aladani Heeh. aladina. Heeh. Ente dari mudzakkar muannas? Mudzakkar. Alil muannasnya? Allati Heeh. allatani Heeh. allai Alai tahu? Al la ti. Baik. Isim mausul ada 6, yang mana 6 ini terbagi di 2 bagian, lil mudzakkar dan lil muannas. Lil mudzakkar alladzi, alladzani, alladzina, muannas allati, allatani, allai atau allati. Madawut yang ketiga. Apa istifham? Contohnya? Aina. Ma untuk apa, Ma? Menanyakan untuk apa? Sesuatu yang tidak berakal. Kalau man menanyakan sesuatu yang berakal. Dan yang ketiga dan yang keempat. Apa isim isyarah? Kata tunjuk ada berapa isim isyarah? Terbagi menjadi berapa isim isyarah? 2. Apa saja? Pak Alif apa lek Pak Alif wis enggak tiru tetekon nih apa lek gitu. Sekarang Pak Ali coba. Lah, yang pindah Jawa mana kuwi terus. Kenapa? Untuk lil apa? Oh, tak kira lil jauh, lil nganu lil dekat. Lah jadi ngomongin lil jauh tadi. Lil karib apa lil karib? Azza. Heeh. Ulai. Terus. Hazihi. Hatani. Ulai. Mas, coba yang jauh. Yang jauh. Tilka. Terserah lah, asal sak kelompok. Tilka. Waika. Tilka itu untuk laki-laki. Yakin. Lah perempuan apa?
Enggak, yang jauh, yang jauh. Yang laki-laki dulu lah, masa perempuan dulu. Ini perempuan. Oh, nggih, permasalahan laki-laki nggih. Tilka talika. Lihat mudzakkar dulu, mudzakkar. Tilka itu laki-laki atau perempuan? Sekarang yang laki-laki dulu. Dalika. Dalika lagi. Dalika. Terus? Dereng, masa tanika? Itu untuk muannas. Zalika. Mas Adnan, yang kedua apa? Zanika, terus? Haulai senes. Niku napa senes? Wong kula tanglet tok. Ulaika, Masya Allah. Yang perempuan manasnya tilka. Ta. Terus haulai senes. Yakin. Haulain apa ulaika? Ulaika. Nggih, napa mawon mau yang perempuan? Nggih. Tilka. Ta. Nggih, terus? Ulaika. Pak Roci yang kepinten masih cilur. Nomor 5. Isim syarat. Wis nggih. Napa yang dimaksudin syarat? Dereng. Apa dimaksud dengan isim syarat? Satu kata yang harus bersyarat. Bersyarat apa? Bersyarat apa? Ustaz ini apa dimaksud isim syarat? Isim syarat adalah isim yang membutuhkan syarat dan jawab. Nah, suatu ya fi'il yang membutuhkan suatu isim membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Yang terakhir Ustaz Mitahuddin. Apalagi yang keenam. Apa? Apa? Ya mbak aku tekono ya masa muraqabah. Ada tuh sing bener masa muraqabah. Munasarah sih Mas Ali. Yakin? Salah. Kurang pas. Beda huruf, beda makna loh ya. Lah nggih. Nah, mau muraqabah. Ribet, Pak? Al-adatu? Muraqabah. Al-adatul muraqabah. Hitungannya berapa, Tat? Hitungannya 11 sampai 19. Ya 11 12? 11 12 mabni. Mabni apa mabni? Ya semuanya mabni nih. Hitungannya jumlahnya sama. Maksudnya? Loh, semuanya ini mabni nih. Kecuali 11 sampai 19 kecuali 11 dan 12. murab. Pak Ali, Pak Ali. Ya semuanya mabni 11 sampai 19 tuh hukumnya mabni. Al-aqda dan al-maktubnya sama. Sama pripun? Sama jenisnya. Heeh. Maksudnya kalau maktubnya itu muannas, maka
maksudnya yang satuannya itu sama muannas. Terus lah pulangnya? Pulangnya juga sama. Sama semua. Sama semua. Oke, terus. Itu hitungan berapa? 11 dan 12. Oke, lah selanjutnya Untuk yang 12 sampai 12. 13 sampai 19. Oke. Itu maksudnya sama adatnya yang sama di 10 puluhannya. Maksudnya sama gimana? Jadi seandainya maksudnya itu muannas, yang satuannya itu mudzakkar, sedangkan puluhannya muannas. Oke. Hitungan 11 sampai 19 al-adadul murakkabah. Semuanya hukumnya mabni. Adapun ditinjau ya keadaannya kalau 11 dan 12 itu sama bentuknya dengan madudnya. Kalau madudnya muzakkar maka adatnya baik dia itu satuan ataupun puluhannya harus muzakkar. Contoh ahada asyara kaukaban. Kalau ibaratnya bentuknya adalah muannas ma'dudnya, misal ihda asyrata mirwahatan atau ihda asyrata saburatan. Kemudian adapun 13 sampai dengan 19 ini tanakut berlawanan. Yang berlawanan apa? Satuan dengan ma'dudnya. Satuan dengan ma'dudnya. Kalau lah sesuatu yang dihitung ma'dudnya tersebut mudzakkar, maka satuannya harus muannas. Adapun ya puluhannya itu sesuai dengan ma'dudnya. Ngoten nggih? Baik, kita lanjutkan insyaallah. Selanjutnya kita langsung kepada majzumat, okay. Yang menjazmkan suatu fiil. Yang menjazmkan suatu fiil di sana ada beberapa bentuk atau beberapa huruf, yang mana huruf ini terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, huruf tersebut menjazmkan satu fiil. Yang kedua menjazmkan dua fiil. Ya, saya ulang lagi. Adawatu jazimah atau ibaratnya tersebut dengan huruf-huruf jazm. Di sana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menjazmkan satu fiil, dan ini yang khusus pada fiil mudhari' ya. Fiil mati tidak. Kemudian yang kedua menjazmkan dua fiil. Satu fiil dan dua fiil. Yang menjazmkan satu fiil ini ada 4 sebenarnya. Ya. Lam, lama, lanahiyah, dan lam amr. Tadi sama Ustadz Krimah di sini jadikan 3. Lam sama lam lama. Sebenarnya ini 2. Lam, lama, kemudian lam nahi sama lam amr. 4 aslinya. Adapun yang pertama lam dan lama ini memiliki makna pentiadaan. Ya, memiliki makna pentiadaan. Kalau lam ini mentiadakan sesuatu yang mana sesuatu tersebut telah terjadi, telah lampau. Jadi pentiadaannya ini sesuatu yang mana sesuatu tersebut telah terjadi dari dulu. Ini kalau lam. Contoh misalnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah itu dari dulu
ya, ini tidak miliki anak. Dari dulu kejadiannya. Walam yulad, dan dari dulu Allah juga tidak diperanakkan. Kapan kejadiannya? Telah terjadi. Oleh karena itu, kemarin sempat sebutkan bahwasanya jangan katakan misalnya lam akul. Lam akul. Jangan katakan lan akul. Tetapi katakan lam akul. Kenapa demikian? Karena tatkala kita katakan lan akul, maka kita nggak akan makan selama-lamanya. Jangan katakan ibaratnya lam natazawwad. Jangan natazawwad. Jangan katakan gitu. Kenapa? Pentiadaannya ini bermakna selamanya. Tapi katakan lam natazawwad. Kita belum menikah. Teng riki lho ya, kita semua belum menikah teng riki. Teng riyo anake teng ritil. Nggih. Nggih, dereng nikah sedanten to ni. Empun ana sing ngono. Nggih. Jadi gitu. Jadi perbedaannya antara lam sama lan di antaranya ini. Kalau lam memang sama, lam sama lan ini sama-sama memiliki makna nafi, pentiadaan, tetapi ada sisi perbedaannya. Ya, sebagian orang katakan perbedaannya adalah kalau lam ini mentiadakan sesuatu yang telah terjadi, adapun kalau lan pentiadaannya adalah yang akan datang. Gitu. Bisa dipahami nggih? Lam mentiadakan sesuatu yang mana sesuatu tersebut telah terjadi masa lampau. Walaupun fi'ilnya mudhari' cuman memiliki makna yang mana tersebut adalah sesuatu yang telah terjadi. Yang telah terjadi itu yang lama atau lama? Lam. Ngeten. Jadi kejadian terjadi dahulu. Kemudian lama. Ya, lama. Lama ini juga memiliki makna nafi. Akan tetapi penafiannya, pentiadaannya ini dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Contohnya apa? Kalau buka teng Qawaidul Asasiyah, teng mriki mboten jelaske. Sebenarnya ada yang lebih jelaskan lebih detail dalam kitab Mulakhos. Iki lebih detail dalam masalah hal ini loh nggih. Dalam kitab Mulakhos. Walaupun orang mengatakan apa namanya? Mulakhos itu yang ngarang bukan orang muslim. Tapi Masya Allah banyak sekali orang yang mengambil istifadah daripada kitab itu. Okay. Banyak sekali yang mengambil istifadah, faedah daripada kitab itu, Masya Allah. Cuman ya pahalanya Allah Ta'ala alam. Karena itu bukan orang muslim katanya sih. Cuman hakikatnya saya nggak tahu, belum tahu secara pasti. Pripun Pak Ali? Fuad Nikmah itu orang Islam Mas Nes? Ustaz Wahid. Fuad Nikmah itu orang Islam atau bukan? Saya dengarnya bukan, cuman saya belum tahu secara detail. Allah Ta'ala alam. Ya. Intinya banyak sekali orang yang beristifadah daripada kitab tersebut. Kemudian selanjutnya la an-nahiyah. La an-nahiyah. Sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya la yang masuk pada fi'il mudhari' ini ada dua. Yang pertama lan apa? Lanafiyah. Yang kedua lanahiyah. Kalau lanya lanafiyah, dia tidak menjazmkan suatu fiil. Akan tetapi kalau lanahiyah, maka dia menjazmkan suatu fiil. Dan yang dijazmkan lanahiyah itu cuman satu fiil saja. Contoh disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
La tusyriku bihi syai'a. Ya. Ini dia dijazmkan. Tanda jazmnya apa? Hadfunun. Kenapa hadfunun? Af'alul khamsah. Ya. Yang tidak hadfunun contohnya. Yang bukan af'alul khamsah dalam Al-Qur'an. Kalau yang wala taqrabu itu mau tambahan. Kalau wala taqrabu. Nah, sekarang taqrabu itu tanda jazmnya apa? Hadfunun. Kenapa hadfunun? Al-falul khamsah. Yang tidak diakhiri dengan af'alul khamsah. Yang bukan af'alul khamsah contohnya apa? La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan. Tahzan fiilnya adalah fiil mudhari. Ya. Dalam ayat lain la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. La tusyrik billah. La tusyrik. Nah, lafaz tusyrik ini ya dia dijazmkan. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa sukun? Sahihul akhir. Nah, sekarang yang mu'tal contohnya apa? Kenapa? La tastahi. La tastahi. Anda ngorang niku berapa? Surat napa niku? Innallaha la tahyi napa tahyi. Berarti di situ la tahyi. Nah, fiilnya fiil apa itu? Mudhari. Masuknya kemana? Enten ya di situ loh. Asalnya la yastah. Niku ngeten apa ngeten? Nah, berarti bukan apa namanya yang diakhiri dengan huruf ilat. Innallaha la yahdi. La yahdi. Tapi di situ bukan la nahiyah sebenarnya ya. Bukan la apa namanya? La nahiyah tapi la nafiyah. La yakhsha la yakhsha berarti. Taib. Kemudian lam amr. Lam amr. Lam amr ini adalah lam yang menunjukkan makna tolab. Kenapa tolab? Permintaan. Ya, memiliki makna tolab permintaan atau ibaratnya perintah. Tapi perintah kan makna tolab, permintaan. Jangan ibaratnya keluarlah permintaan untuk meninggalkan untuk keluar. Jadi fi'il amr itu biasa memiliki makna tolab, permintaan. Nah, contohnya di sini liyuhafidut thalibu 'alal waqti. Liyuhafid, ya. Hendaknya seorang pelajar ini memperhatikan terhadap waktu. Dalam Al-Qur'an contohnya apa? Napa teng Al-Qur'an? Mboten. Lam nyamnya lam amr. Nah, liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Liyunfiq hendaknya. Perintah toh? Liyunfiq hendaknya dia menafkahkan atau apa namanya? Nafaqah. Menginfakkan, mensedekah, du sa'atin orang yang memiliki kelonggaran. Hendaknya orang-orang yang memiliki kelonggaran itu hendaknya meninfakkan hartanya. Contoh lainnya. Contoh lainnya apa? Liya'mal lis-shalihah berarti supaya dia melaksanakan suatu amal
soleh. Liya'mala amalan salihan. Hendaknya dia mengamalkan suatu amal yang soleh. Baik. Ini keempat ini, lam, lama, kemudian la nahiyah dan lam amr. Di sini ya, dia menjazmkan satu fi'il. Yang fi'ilnya adalah tentunya fi'il mudhari'. Fi'il madhi enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Karena fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Kemudian yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama in. Di sini in termasuk jazimah nggih. Kalau in syartiyah, karena in itu ada yang menjazmkan suatu fi'il, ada yang tidak menjazmkan suatu fi'il. Yang menjazmkan fi'il disebut adawatu jazimah, kalau yang enggak menjazmkan fi'il disebut adawatu syartiyah. Saya ulang lagi. In itu ada dua keadaan. In yang dia menjazmkan suatu fi'il, yang mana fi'ilnya adalah fi'il mudhari', dan in yang tidak menjazmkan suatu fi'il, yang mana in ini disebut dengan in syartiyah, bukan adawatul jazimah. Paham, Pak? Beda. Kalau innya, misalnya in dia itu syartiyah, dia bisa masuk ke fi'il madhi. Ya, dia bisa masuk ke fi'il madhi. Contoh in qama Zaidun koma Amrun. Jikalau Zaid berdiri, maka Umar berdiri. Ya, koma di sini dia tidak menjazmkan suatu fi'il. Kenapa? Karena fi'ilnya adalah fi'il madhi. Ngaten. In qama Zaidun koma Amrun. Jikalau Zaid berdiri, maka Umar pun berdiri. Dia fi'il syarat, ya, membutuhkan fi'il syarat, yang mana fi'il ini membutuhkan jawaban. Ya. Misalnya, contoh lain. In darasa najaha. Berarti in darasa najaha. Jikalau kamu belajar, maka kamu akan berhasil. In darasa najaha. Darasa di sini adalah fi'il syarat. Syarat dari siapa? In. Dia tidak dijazmkan. Kenapa tidak dijazmkan? Karena dia adalah fi'il madhi. Kemudian najaha ini adalah jawab daripada in. Jawabnya. Maka dia akan berhasil. Nah, tetapi dalam pembahasan ini, in di sini adalah adawatu jazimah yang dia masuknya pada fi'il mudhari'. Contohnya buahnya. Ya, banyak. In tajtahid tanjah. Jikalau engkau itu bersungguh-sungguh tanjah. Tanjah ini jazm, ijtahid juga jazm. Dia menjazmkan dua fi'il mudhari'. Jadi dia dijazmkan. Mana jazmnya, tanda jazm yang pertama? Sukun. Kenapa dijazmkan dengan sukun? Karena sakikul akhir. In tajtahid, jikalau kamu bersungguh-sungguh, jazm dia. Tanjah, maka engkau akan berhasil. Iyazra misalnya, sud. Jikalau engkau, menggunakan jikalau engkau itu menanam, sud, maka engkau akan menuai atau memanen. Jadi dia menjazmkan dua fi'il. Yang kedua idma. Idma juga sama. Dia menjazmkan dua fi'il. Idma tata'allam tataqaddam. Ya, idma tata'allam. Jikalau engkau tata'allam belajar, tataqaddam, maka engkau akan maju. Kalau engkau belajar pasti akan maju. Kalau belajar berarti mundur. Ngeten. Kemudian selanjutnya ma. Ya, sama sebagaimana tadi in,
Ma juga digunakan terkadang masyartiyah. Terkadang. Nggih. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu, di sini yang dimaksud adawatul jazimah yang mana dia menjazmkan dua fiil. Contohnya dalam Al-Qur'an wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ya, wa ma taf'alu. Nah, dan sesuatu yang telah kalian atau yang akan kalian laksanakan min khairin dari suatu kebaikan ya'lamhu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Nggih. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Contohnya lain pripun Ustaz Wahid? Contohnya ini apa? Pripun Mas Aldi contoh lainnya? Pripun Pak Ali contohnya? Kok ngene-ngene? Iya, kenapa? Paham, Ustaz. Dereng paham? Dia paham rencana Wama itu ma-nya bukan bukan ma atau jazimah. Ma-nya mau sulah. Wama umir dan sesuatu yang diperintahkan kepadamu kan gitu. Wama umiru kan gitu. Apa? Wama yang tiku fiilnya enggak mujazam no. Itu ma-nya bukan ya, bukan ma jazimah. Ma-nya dia itu manafiyah. Mana manafiyah? Dia menafikan. Karena huruf nafi itu kadang dengan la, terkadang juga dengan ma. Ngoten. Kemudian selanjutnya man. Ada ma, ada man. Man di sini juga dia menjazmkan dua fiil. Buahnya ini dibahas itu kuat nggih. Man artinya ibaratnya terkadang dengan siapapun. Mayyaf al su'a yujza bihi. Yang pertama mayyaf al. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa dengan sukun? Sahih lahir. Kemudian yang kedua yujza bihi. Kenapa? Tanda jazmnya apa? Hatu harfil illa. Dirafat jaza ya jazi. Yujza. Ya. Yujza bihi. Contoh yang lainnya? Nama boleh. May yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. May yashfa syafa'atan. Barang siapa yang memberi syafaat, memberi pertolongan hasanatan dengan suatu amalan kebaikan, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan memperoleh daripada kebaikan dari hal tersebut. Contoh malih. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarahun apa tanda jazme? Hatu harfil ilah. Yarahu adalah jawab atau ibaratnya yang dijazmkan yang kedua. Yang pertama ya mal. Contoh lain apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan mana fajazauhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu. Enten jawab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apalah sini pun masyaallah patah hufate teng mriki ya. Lah nggih Pak Ali pun hafid.
Jadi Ustadz Ali Muhdari Al-Hafidh. Amin ya Allah. Yuh. Hafidh ini Masya Allah loh. Buatan kok kudulah napa namanya? Ora 30 juz. Hafidh Al-Baqarah, Hafidh Al-Fatihah kan Hafidh. Al-Ikhlas. Wa may yattaqillah. Nah, saat ini kita ndane jazm nang niku yattaqillah. Hatu harfil illa. Niki jazmkan fi'il yang pertanyaan kedua. Yaj'al. Yaj'al adalah fi'il yang dijazmkan yang kedua oleh man. Dari sini ada pertanyaan, silahkan. Monggo. G. Kalau yang kedua tadi yang ma. G. Pada surat Qadir. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar ma, apakah bisa enggak? Itu bukan, Pak. Bukan menjazmkan itu. Wa ma adraka ma. Itu bukan. Kalau ma itu sebenarnya buahnya, Pak. Kalau kita membahas ma saja itu buahnya. Satu, majazimah yang menjazmkan suatu fi'il yang fi'ilnya ada dua jazmkan. Yang kedua manafiyah. Yang dia menafikan, mentiadakan suatu perkara. Dia bisa masuk pada isim dan juga suatu fi'il. Kemudian ada ma mausulah. Isim mausul. Kemudian ada ma istifham miyah yang digunakan untuk mengatakan pertanyaan, yang menanyakan sesuatu benda yang benda itu tidak bernyawa, baru 4, Pak. Sama seperti man, buahnya juga. Ada man syartiyah, ada istifhamiyah, kemudian ma mausulah, kemudian ma fi'il. Ngoten. Nah, Mas Aldi. Kok liatin atas-atas pripun? Ini kok mati kok sing mirip iki ya. Im sama itma artinya sama. Dalam sami, Pak. Cara penggunaannya sama. Ya sama menjazmkan dua fi'il. Ngoten maksudnya? Maksudnya meletakkan barangkali im di untuk kalimatnya apa, terus ma kalimatnya enggak. Sama. Makna asli sama, Pak, makna asli loh. Cuman terkadang kalau idma itu sesuatu kadang loh nggih yang pasti idma. Sudah pasti gitu loh. Sama seperti hina idin. Hina idin. Itu. Kalau pengen secara detail banget, silakan buka kitab Mulakhas, Pak. Lumayan dalam masalah ini dia jelas. Dalam masalah ini loh nggih. Masya Allah. Gak ada Mulakhas. Buat nikmah nih kok. Lumayan nih kok. Lek teng Qaidul Asasiyah malah mboten dijelaskan teman-teman. Kalau kitab Al-Qaidul Asasiyah niku termasuk ya sedikit pecahan dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Ibnu Alfiyah. Alfiyah sebenarnya kan ada dua, ada Ibnu Malik, ada Ibnu Aqil. Kalau Ibnu Aqil kan terbagi di 2 jilid. Silakan dibaca. Mboten tebel kok, lamun rong Quran ngoten. Biasanya 1 jilidnya tebel segini lah. 1 jilid, 2 jilid berarti nggih sementen kurang. Kalau Al-Qaidul Asasiyah niku mboten tebel malahan. Tapi lek maos Al-Qaidul Asasiyah, lek memang dia itu bukan yang ngenyek nggih. Belum ada background atau belum pernah belajar kitab nahwu, nggih rada lumayan, Pak. Lumayan enggak paham. Perkara nggih, pripun nggih? Nggih, nggak tutup meneh. Wong sing ngono kadang tutup meneh kok. Nggih. Tapi kalau dia sudah punya background, misalnya sudah pernah mempelajari kitab Jurumiyah, kitab Imriti, kasarnya ngomong nggih, niku insyaallah anak sambungannya titik-titik. Tapi tiba-tiba kok orang langsung belajar Alfiyah, nggih insyaallah. Nggih, cepet mumet. Nggih. Karena sebagaimana perkataan ulama bahasanya ilmu itu tadarrud. Ilmu itu secara
bertingkat-tingkat. Enggak langsung alfiyah, langsung alfiyah yakin. Harapannya nahwu itu sulit. Punya anggap bocah nahwu itu sulit berat. Kenapa? Kok cabangnya ngene. Ngoten. Tapi tatkala mungkin kita sabrawi dulu. Sabrawi itu gampang, Pak. Lamun 54 bait mawon kok. Insyaallah jenengan keapale 5 dina insyaallah. Gak apa-apa. Insyaallah. Lah jenenge insyaallah nggih kirangan nggih. Nggih. Kemudian jurumiyah. Jurumiyah nek pirang lembar sih? Hah? Bukune Pak Ali lho, 1700 saya kuren sak lembar. Lah nggih. Lah lamun sementen lho Pak, ya Allah. Niki 2 kitab niki lho. Enggak tebel kok. Allah lamun pinten halaman Ustaz? Cuman 2, 3, 4, 5, 14 kurang 1. Cuman 13 muka doang. Mboten kathah. Hah? Wargane wis 700. Ming 700 Pak regane, Pak. Nggih. Lek napa jenenge? Imriti nggih lumayan titik. Niki dari halaman 17 sampai 31 berarti pinten muka? Wah, matematikane 14 muka tok. Lamun sementen kok semuka. Lek baite apa dipikir baite? Baite perang 254 permasalahane. Ming 254. Insyaallah jenengan seminggu nggih insyaallah. Nggih insyaallah seminggu nggih insyaallah mbapan ora kan ngoten. Ngoten nggih. Tapi bagusnya memang masyaallah dihafalnya asline. Lek jenengan hafalan aku tak siap nyimak mboten napa-napa lah. Sambil-sambil kula murajaah, enggak apa-apa. Masane kula ren nggih titik-titik hafal, titik-titik tapi mboten kathah-kathah. Titik-titik hafal. Nggih. Lek alfiyah kula dereng memang cuman kalau alfiyah saya memang belum pernah menghafalkan sampai hatam memang. Kalau alfiyah paling baru separuhnya paling dulu. Dulu tapi baru kayak hilang. Alfiyah karena setiap hari harus setoran minimal 6 bait. Setiap hari setoran. Ini juga imriti setiap pekan minimal 2 kali setoran imriti. Rata-rata 6 sampai dengan 8 bait. Nggih. Ngaten Ustaz Iftaudin insyaallah siap menghafalkan insyaallah. Hah? Lah gampang Pak cuma alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Pun sak bae tok, enggak kasih semenit. Ning pirang menit? Enggak kasih semenit yakin. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. 10 detik. Yakin. Hatta nahat qulubuhum li nahwi fa min adzimi syanihi lan nahwi. Wis 7 detik malahan. Ini kurang bait. Pak Ali siap yang ngapal ya tuh. Jadi enggak enggak berat sebenarnya. Yang berat tuh niatnya. Niat enggak berat. Istiqomah. Nah, belajar mulai mritili kok bukan imrit tapi mritili ya. Ngoten niku. Tapi sing berat tuh memang istiqomah. Istiqomah itu Masya Allah. Terkadang kita tergendala dengan waktu, tergendala dengan wah raso isin terkadang. Wah aku isin lah enggak iso. Nah ini masakil ini. Kita enggak akan pernah bisa berhasil jika la tajtahid. Kalau kita enggak bersungguh-sungguh enggak akan berhasil. Tapi ngene kudu siap mental memang. Napa meneh lek kula kan seneng ngobrol nggih tanya-tanya. Permasalahannya bukannya suudon ngoten lho. Nggih Pak Ibul. Bukannya suudon, nek ibaratnya enggak tak tekoni nggih insyaallah. Rampung bukune nggih rampung biasane. Rampung bukune rampung apalane. Tetekoni pernah belajar ini, aku sih tahu belajar ya. Lupa. Tahu. Enggak ada bekasnya. Karena itu nggih monggo maksudnya alhamdulillah kan mungkin tujuan saya sering saya katakan nggih
Yang nggak tak tanya silakan buka buku. Tujuannya apa? Kesannya murajaah. Nggak ketang ning kene 15 menit 10 menit lumayan. Ning omah yakin jarang. Kula yakin lho permasalahannya. Pak Tejo yakin ning omah kamu buka kene. Buka mboten, Pak? Buka itu. Napa? Buka dia. Buka tapi enggak muluk-muluk. Buka. Permasalahannya umine sanjang kali sama kula bojo kula. Barek rajin buka buku ning omah. Nggih, bukane suudon. Ngaten Pak Ali jo menawi padha wae. Nggih. Nggih, memang betul ora dibuka padha wae. Jadi gitu, tujuan saya itu supaya murajaah 10 menit. Alhamdulillah, insya Allah kalau sesuatu itu kita sering buka, insya Allah lebih rosih insya Allah. Okay? Setiap metu kita hafal, setiap masuk isim mufrad, rofanya pakai domah, nah naso pakai fathah, enten jamak mudzakkar salim, rofanya pakai wawu, enek ngono ki ya. Lagi jamak nasalim rofanya pakai wawu. Lagi ngelondok kering maksudnya ya, Masya Allah garing. Tip, baca Quran buatan hak niki. Quran sebentar kok Quran. Supaya praktek. Biasanya sesuatu yang mboten dipraktek niku lali, Pak. Dalan yang mboten tau dilewati elek nggih para jin nggih. Nah, tukul sukute. Tapi lek sering dilewati halus. Insyaallah. Enggak ketang halus tengah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum Ustaz Taudin ayat 23. Hah? Oh 27. Oh berarti 14 27 oke. Kaifa takfuruna di sana nggih. Nggih, kaifa takfuruna. Kaifa isim atau fi'il? Kaifa? Isim apa? Pertanyaan tambah kayak. Wah. Isim mufrad. Kaifa haluk? Nah. Kaifa haluka? Kaifa niku isim apa fi'il? Hah? Napa? Isim napa? Istifham. Kaifa haluk? Kaifa takfuruna? Bagaimana kalian itu kufur? Ngeten lho. Kaifa tambah. Kaifa berarti tambah istifham. Takfurun. Isim atau huruf? Isim atau huruf? Oh, fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Oh, betul. Pak Ali semuanya kok. Fi'il mudhari'. Baik. I'rabnya rafa nasab jar jazm. Tanda rafanya? Kenapa subutunun? Af'alul khamsah. Lancar Pak Ali, alhamdulillah. Lancar. Billahi. Isim apa huruf, Pak? Tereng Pak nggih? Panggil tereng. Ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi. Billahi isim fi'il apa huruf? Nggih, Allahi. Tanda isimnya? Yang pertama? Nggih, yang kedua? Alif lam, yang ketiga? Kasrah, masyaallah. Allahi. Ini ku isim nggih jelas. Kemudian i'rabnya rafa nasab jar jazm. Jar. Tanda jarnya
Kenapa pakai kasrah? Isim mufrad. Taib. Wa antum. Wa kuntum. Wa siapa huruf? Wa. Nah, huruf apa? Huruf atap ya. Kuntum. Pak Ali. Fi'il apa? Fi'il madhi. Yakin kuntum. Fi'il madhi. Nggih. Bukan fi'il. Bukan. Ahya. Fi'il. Isim apa fi'il? Fi'il. Hah? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Madi. Madhi. Fi'il mudhari'nya? Yuhyi. Ahya, yuhyi, ihya, an, muhyin mazan af, Ala ala yaf'ilu. yuf'ilu. Taib. Kumnya? Isim. Isim. Isim apa aja? Isim Kum. Kum. Ha, huma, hum. Isim apa? Ha, huma, hun apa? Hi, huma, hunna. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Terus? Mati. Anak pripun? Mati. Yang mati. Yang mati pripun? Anak. Kalau anak dhamir huhumahum pripun? Ni. Ni terus? Nah. Nina. Isim apa tuh? Isim dhamir. Katakan ganti. Taib. Summa yumitukum. Summa ismu dzaruf. Mas Fadri. Oh. Mas Fadri. Yumitu. Yumitu. Oh, yumitu kok huruf loh. Amata yumitu. Fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. I'rabnya rafa nasab jazm. Amata yumitu. Tuh. I'rabnya nasab nama jar. Lah kula tanglet to, lah mau tanglet kan jenenge tanglete salah ra apa-apa ngono. Napa? Tanda rofanya. Kenapa doma? Saya mau kok saya mau. Fi'il mudhari kok saya mau. Litajarudi nawasi wal jawazim. Karena tidak ada amil nasab dan amil jazm. Taib, Raufik. Ngaten nggih, mudah-mudahan keinget terus. Aku tau tidak kira iso. Taib. Summa yuhyikum. Yuhyi. Maaf. Ahya yuhyi. Fi'il apa? Mudhari'. Rafa nasab jar jazm. Niki mumtaz nek iso yakin. Nasab. Rafa nama nasab. Tanda nasab ya? Antum apa?
Monggo yang lainnya. Yuhyi. Ustaz Wahid. I'rabnya rafa nasab jazm. Tanda rafanya? Alal? Di atas apa dhamma muqaddarah? Di atas ya. Dhamma muqaddaratun alal ya li'annahu fi'il mudhari' mu'talul akhir. Ngoten Mas, karena itu masih ada ya-nya toh. Tapi ya-nya enggak berharokat. Karena harokatnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Sekarang sebelumnya kenapa muqaddarah? Mas Dawud. Kenapa sebabnya dia dimuqaddarahkan? Pak Ali, kenapa Pak Ali? Lisi istiqol. Karena berat. Mau yuhyikum kan berat. Yuhyikum. Tayyib. Summa yamitukum summa ilaihi turja'un. Turja'una Pak Tri. Isim fi'il apa? Ini fi'il apa? Fi'il apa? Turja'un. Fi'il diawali huruf mudhara'ah loh. Huruf mudhari'. Baik. I'rabnya rafa nasab jar napa jazm? Tanda rafanya? Turja'una. Dalam fi'il mudhari'. Nama Dawud. Napa? I'rabnya rafa nasab jazm turja'una. Tanda rafanya? Subuh tunun. Kenapa subuh tunun? Af'alul khamsah. Baik, teman-teman, setelah kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Alhamdulillah Pak Ibu lho tekan ya. Ojo Pak, sorope dong rampung lho, orang aja bebas-bebas ya. Nggih, monggo. Nggih. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita turun kembali subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.